Assalamualaikum, Bu Waalaikum- Ai. Waalaikumsalam Bapak Dapik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Pada Iya, kesempatan ini saya iya, ingin menyampaikan sesuatu hal keresahan kepada Bu Ai sebagai coach saya. Ada beberapa kejadian di tempat saya, di siswa iya, saya, gitu ya. Saya iya. sebut namanya Jaka, Jaka ya Jaka dan Pak, Ujang. Ya, dan Jaka dan Ujang. Ujang. Iya. Ya, Ada apa tuh Pak? Nggak biasanya ini nih Bu. Pak Dapik orang yang hebat dan tangguh nih. Ya, saya kan punya siswa dalam sekelas itu ada 36 orang. Iya, 36 orang. Kemudian kelas ini kelas 11, kelas 11. iya, Ya, kemudian saya ngajar di kelas ini ada perempuannya itu 13, Bu. iya. Perempuannya. 13 Sisanya perempuan. laki-laki. Ya, sisanya laki-laki. Iya, Di beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih berapa minggu lah lupa ya, saya tuh dapat laporan dari siswa, dari murid saya yang perempuan. Awalnya dia pernah menyaksikan iya, menyaksikan kejanggalan menyaksikan kejanggalan temennya, itu yang namanya Jaka dan Ujang iya, itu. Nah, kemudian kejanggalan ini terjadi di kantin, Bu, ya, di iya, kantin. Jadi Ujang dengan Jaka ini pernah terlihat oleh temannya yang perempuan itu membeli barang di iya, kantin, iya, itu gorengan, belinya berapa ya, 5.000 kalau nggak salah, tapi ngambilnya lebih dari itu gitu. hmm, Kemudian ada lagi selain gorengan, ya Ujang kalau nggak salah dia coki-coki, Bu. iya, Ya gitu. Dia tuh coki-coki. ngambil coki-coki, belanjanya berapa lah lupa gitu, cuman dia ngambilnya lebih gitu. Iya, Dan itu itu pernah disaksikan oleh siswa yang lain juga di hari yang hmm, berbeda iya, gitu. iya. Jadi Oh, dia melakukan tidak satu kali, beberapa kali, iya, sehingga menjadi keresahan di temennya. Kemudian temennya itu yang perempuan melaporkan ke saya gitu. iya. Jadi Ya, intinya ini anak yang kurang jujur ya, Pak? ya, yang kurang jujur. Jadi topik Ya, pembicaraan saya itu di sini adalah sikap siswa yang tidak bertanggung jawab atau tidak jujur ya. iya, iya, Saya menginginkan ada apa ya, tindakan atau menyadarkan murid untuk tidak mengulangi lagi oh iya, dan menyadari kesalahannya gitu, supaya mereka istilah kita mah insaf lah iya, gitunya. iya, Jangan sampai pengen insaf. iya. Nah, itu Dari saya akhir, iya, berupaya. iya, dari Jadi akhir apa yang percakapan kira-kira. kita, teh ya, Pak. Hmm, Ya, akhir dari percakapan hmm, kita, Bapak menginginkan anak itu agar lebih jujur, begitu ya, Pak? iya, pengen saya Iya. seperti itu. Nah, saya udah paham apa yang Bapak inginkan dan permasalahannya tentang anak yang tidak jujur dan kurang disiplin mungkin ya Pak ya. Nah, menurut Ya. Bapak apa yang menjadikan hal anak itu seperti itu Pak? Kira-kira Uh, apa? saya saya udah berupaya apa ya, berkomunikasi atau nanya-nanya kepada mereka ya. Ya, Jaka, seperti sebelum ke Jaka itu saya kan sempat sempat di pertemuan sebelumnya itu sempat nanya ya,
ke anak-anak bekalnya berapa gitu ya tiap hari. Terus pakai kendaraan enggak, dianterin enggak gitu kan. Nah, menurut informasi dari mereka di hari sebelum kejadian, saya udah tahu sebenarnya Jaka ini anaknya bukan anak yang tidak mampu gitu. Iya, iya. Jaka ini termasuk termasuk anak yang orang tuanya mampu lah gitu. Iya, iya, iya. Yaitu bekalnya aja istilahnya uang sakunya aja 50.000 sehari gitu. Cukup banyak juga ya, Pak, Nah, ya? sedangkan Mhm. sedangkan Ujang memang dia itu bekalnya 30.000 per hari. Iya, Jadi sedanglah beda, ya. Mhm. agak sedang gitu. Jadi saya merasa apa ya, merasa resah ini kenapa anak seperti ini gitu kan. Iya, Nah, makanya tahapan berikutnya itu iya, setelah saya tahu bahwa dia itu bukan dari keluarga yang tidak mampu, ya iya. saya tahapannya memanggil, ngajak ngobrol gitu. Oh, sudah Oh, pernah Bapak ajak ngobrol, dipanggil gitu ya, Pak? iya. Iya. Ya, Sudah tapi saya juga hmm, hmm, waktu itu ngajak 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 BK ya. untuk bisa menggali kejujuran lah gitu ya. Iya, iya, Untuk iya. bisa menggali kejujuran mereka bahwa kejadian itu jangan sampai diulang lagi. Nah, itu saya manggil tuh satu-satu dengan guru BK itu. Iya, Jadi Jaka dulu gitu, Jaka dulu yang dipanggil gitu kan. iya, Kemudian Jaka ditanya-tanya lah gitu ya, diklarifikasi betul enggak gini gitu kan pernah mengambil barang yang lebih dari yang harus dibayar gitu. iya. Awalnya sih ya agak-agak tidak mengakui gitu kan. Nah, Mhm. cuman kamu jangan jangan bohong gitu kan kita menekan soalnya kalau bohong itu Ya, akan menjadi Pak. masalah di sekolah karena Bapak tidak bisa menyampaikan ini kalau tidak ada bukti, Bapak punya bukti gitu. Iya, Jadi saya manggil Jaka, tapi ditemani dengan wali kelas dengan BK, BK iya, bimbingan konseling, ya, BK jurusan Bu. Jadi di kami itu ada BK jurusan. iya, Nah, jadi saya bertiga tuh, gurunya bertiga, saya sebagai guru mata pelajaran, terus ada guru wali kelas, juga dengan guru BK. iya, Nah, kemudian Jaka ini kita panggil, diceritakan ya bahwa bahwa anak itu kan pasti punya masalah. Kita juga semua punya masalah kan gitu ya. Kalau iya, nilai restitusi itu ya. betul. Jadi kita berusaha mempraktekkan restitusi juga itu kemarin itu gitu kan. Iya. Jadi Bagus, mempraktekkan Bapak, bagus juga sekali. ya. Iya, Jadi mohon Jaka kalau kejadian itu benar tidak gitu kan. Ya, akhirnya mereka mengakui ketika bahwa kejadian kamu itu walaupun tidak terekam CCTV sudah ada iya, saksi beberapa orang saya bilang gitu kan. iya, Jadi lebih baik ngaku saja kalau memang itu kamu benar melakukan. iya, Jadi akhirnya dia melakukan terus minta pengakuan udah berapa kali gitu ya iya. ngambilnya gitu kan. Nah, kalau yang Jaka itu kalau nggak salah 2 kali dia, 2 Hmm, kali. iya. Sedangkan yang Ujang itu sudah sampai 5 kali. Wih, Ujang lebih banyak ya? Mhm. ya karena mungkin karena dia barangnya coki-coki terlalu mudah untuk diselipin kali ya. Iya, iya. Kecil lah ya Itu pikirnya. kecil. Iya, Nah, itu iya, dan mereka dua-duanya sudah mengakui kejadian ini dengan bantuan guru BK dan wali kelas, disaksikan dengan mhm. BK dan wali kelas. Nah, terus Nah, iya, kami mengingatkan konsekuensi kelas gitu kan dengan iya, kejadian seperti ini walaupun sebenarnya tidak masuk ke
konsekuensi kelas kemarin yang kita buat ini tuh, cuman Ya. peraturan sekolah yang lebih umum ya, yang lebih Mm. umum untuk pengaturan sekolah. Karena di kesepakatan kelas, keyakinan kelas tidak dibahas tentang apa ya? Kalau menghargainya dibahas, tanggung jawabnya dibahas kan, ya itu sama Ya. saja. Berarti kan tidak bertanggung jawab, mengambil hak milik orang lain kan gitu. Iya, Nah, iya, itu mereka menyadari bahwa melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, iya, kemudian kami punya ini bukan inisiatif, ada usulan dari BK iya, ya supaya orang tuanya dipanggil, orang tuanya dipanggil. iya. Nah, Sudah orang pernah tuanya belum Pak itu? dipanggil di hari dipanggil sudah di Oh, minggu udah ya. berikutnya kalau atau di hari berikutnya nggak tahu hari ketiga lah setelah ini kejadian. Iya, berarti sudah Setelah mengadakan anak tindakan ya. sudah Iya. mengadakan tindakan. Hmm, Nah, kemudian ketika dipanggil orang tuanya yang merasa kaget, orang tuanya iya. merasa kaget karena orang tua merasa mampu ya Hmm, dikasih bekal secukupnya, masa sih melakukan seperti itu gitu kan. Sampai kita juga menanyakan motifnya apa sebenarnya gitu kan. iya. Motifnya siswa Jakai bilangnya iseng aja gitu kan. Oh, iya. Saya iseng Hanya gitu. iseng aja gitu Nah, ya. Jadi kebiasaan. Iya. Terus hasil dari pemanggilan orang tua itu bagaimana, Pak? Gagasan apa yang didapat dari hasil aksi dari rencana itu? nah orang tua itu merasa bersalah, maksudnya mengakui lah dengan kesalahan anaknya gitu ya. Ya, Mengakui, menyadari anaknya sudah salah, maka mereka orang tua ini sudah bersedia untuk bersedia hmm, mengganti kerugian ganti ya. warung yang diambilnya gitu. Nah, Ya, kemarin itu kalau tidak salah Jaka itu kalau dihitung jadi 10.000 lah kerugian yang dikurangi yang diambil oleh dia ya karena beberapa kali. ya, Kalau Ujang itu sampai 20.000 dua karena puluh beberapa ribu. kali dia tuh. Iya. Sebenarnya kejadiannya lucu ya Pak. Ya sebenarnya anak SMK udah gede gitu ya. Tapi ya iseng doang katanya gitu ya. Iya. Jadi Ya. karena iseng itu menjadi kebiasaan. Nggak ada yang lihat ini. Mungkin gitu ya. Nah, padahal mak secara Iya, ya. tidak sadar itu menodai kejujuran, mengotori jiwanya ya Pak ya. Menjadikan anak itu Ya. mempunyai karakter yang tidak baik. Nah, dari hasil ini ya, orang tua sudah dipanggil, kemudian orang tua sudah mau mengatakan iya nggak apa-apa anak saya salah. Berarti itu orang tua yang bijaksana sebenarnya Mah ya Pak ya. Nah, ini Ya. langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan sekolah untuk mendisiplinkan Ujang sama Jaka ini agar Ujang sama Jaka ini tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apa tuh Pak kira-kira yang akan gitu Bapak rencanakan? Kemarin itu baru disiplinan masuk kelas ya atau belajar istilahnya apa ya store muka lah. Maksud store Ya, muka ini maksudnya mereka dibuatkan absen khusus. Ini usul dari BK dibuatkan absen khusus ya, supaya mereka dalam sebulan ini menjadi pantauan yang intensif gitu ya. Jadi Ujang dan Jaka ini setiap jam pelajaran, kalau misalkan sehari ada 4 guru, maka ya. dia harus minta tanda tangan 4 guru. Gitu. Kalau Luar sehari gitu. biasa. Ya, kalau Itu satu pelajaran 2 guru. dari kapan dijalankannya, Pak?
minggu kemarin Jumat itu sudah sebulan terakhir. Jumat Oh, kemarin iya. itu. Sudah Jumat sudah kemarin itu udah mulai sebulan tuh. dilaksanakan ya, sudah sebulan. Iya. Udah sebulan. Nah, Dan terus cuman orang-orang yang terlibat itu itu siapa saja, Pak? yang terlibat ya tadi ya siswanya kan dua orang ya, Jaka Ya, sama Ujang. Kemudian guru mata pelajaran dia seluruhnya ya, ya, jadi terlibat untuk memantau. Kemudian wali kelas, ya, kemudian guru BK, ya, tentunya dengan saya itu di jurusan saya itu sebagai kepala bengkel, Bu. iya, Saya iya. itu Sangat berperan penting ya, Pak, jadi ya, untuk perilaku anak. gitu. Iya, Nah, kemudian bukan saran ya, yang ingin saya terapkan lagi adalah pendekatan agama ya. Pendekatan iya, agama sebenarnya secara umum saya sudah menerapkan setiap pembelajaran awal itu ada iya, murojaah, khusus di pelajaran saya. Karena iya. pelajaran saya itu setiap pertemuan itu, Bu, di hari Selasa 10 jam, satu hari itu full bersama saya. Oh, iya. Satu hari Kemudian bersama Pak David ya, anak-anak. Luar biasa, kemudian Bapak. yang hari Kamis itu 8 jam bersama saya. Jadi 2 jamnya ada guru lain. Ya, 8 jam. Jadi Dengan hampir jamnya 18 jam, Pak, ya, dalam satu minggu bersama Bapak anak-anak ya. iya. Mhm. Nah, dalam waktu yang panjang ini saya sudah membiasakan seminggu 2 kali itu di awal pembelajaran itu ada semacam murojaah ya, baca Iya, iya, Quran atau hafalan Quran. Nah, iya, ini dipimpin oleh salah satu murid. Jadi iya, saya nggak mimpin, salah satu murid, ya termasuk semua siswa kan jadi ikut gitu. Misalkan kalau hafalan ada yang mandu ya, yang mandunya itu salah satu murid, misalkan gitu. Satu ayat nanti diikutin ayat yang lain sama teman-temannya. Itu salah satu upaya Bapak untuk mendekatkan anak kepada akhlak religius ya, Pak, ya, yang keagamaannya supaya lebih Iya. baik anak-anaknya. Hmm, Sudah bagus, Bapak. ya, Sebenarnya langkah-langkah Bapak sudah bagus. Dan ini bukan ya, hanya sekedar wacana sekarang, ini sudah Bapak terapkan ya. Cuman mungkin ya, harus lebih ditegaskan dan mungkin harus namanya konsistennya mungkin karena ya ya. iya karena kalau seperti ini mungkin bisa saja terulang kembali ya Pak kalau tanpa pengawasan ya. Iya. Betul, betul. Jadi kesimpulannya menurut Bapak apa? Jadi mendidik anak itu kan menurut saya memang proses yang harus terus ya, harus continue. Ya, Karena sikap karakter itu lebih susah dibentuknya ketimbang memberikan kompetensi gitu kan, atau melatih keterampilan. Melatih ya, keterampilan, ilmu pengetahuan menurut saya itu lebih mudah dengan durasi waktu yang mungkin lebih cepat. ya, Tetapi kalau membentuk karakter itu menurut saya luar biasa. ya, Termasuk saya kan kalau sudah 8 jam ngajar, 10 jam ngajar pasti kan ada jeda istirahat di hari di sholat, Bu, di waktu sholat hmm. zuhur kan. Iya, iya, Nah, maka upaya lainnya saya lakukan adalah menggiring anak-anak atau mengajak anak-anak pas sholat zuhur itu ke masjid bareng-bareng Hmm. gitu. Luar Nah, ini biasa Pak yang Davi keren, iya. ya. Hmm. Tapi ini pun berat, Bu. Berat tuh gini maksudnya. Kan siswa laki-laki dari 36 itu dikurangi 13 lah ya, ada 23. Nah, Iya, 23 orang ini saya sih ngegiringnya yang laki-laki aja, soalnya yang perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid lah, mau sholat di kelas juga nggak apa-apa. Di kelasnya kan kita setiap hari di PL gitu ya. Jadi hmm. membuka Iya. sepatu. Jadi yang perempuan mau udah di kelas juga boleh. Jadi yang laki-laki 23 orang dikirim dari kelas ke masjid aja kan saya kebetulan kelasnya di atas lantai 3. Turun Hmm. ke bawah
Iya. aya nu izin heula ka WC, aya nu izin heula wuduna di dia di ditu. Terkadang nyampe ke masjidnya enggak 23 orang, Bu. Kamarana heulanya. Jadi mampir heula ka WC segala macam lah. Ya, upaya Iya. alhamdulillah lah ada perubahan lah Iya, iya. tiap hari gitu. Iya, dengan pembicaraan ini ya alhamdulillah sudah ada kesimpulan. Semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih memantau lagi mungkin ya Jaka sama Ujang supaya apa yang diharapkan Bapak, Ujang sama Jaka menjadi anak yang lebih jujur. Begitu mungkin ya Pak? Iya, Bu, Iya. seperti itu, Bu. Ya mungkin percakapan kita sudah cukup Pak. Bapak sudah menemukan apa yang akan menjadi solusi selanjutnya. Mudah-mudahan apa tuh kedepannya saya mau bertanya lagi nanti penasaran sama Bapak 1 minggu atau 2 minggu Ya. ke depannya bagaimana anak itu ya seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya, Ya, boleh, Bu. Ya. ya. Cukup mungkin ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Ibu telah Sama-sama. memberikan pencerahan Iya, kepada saya. Bapak. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.